Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di hari ini tanggal 5 Januari 2022. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau bangunkan kami untuk menikmati karya kasih-Mu melalui Tuhan Yesus dan alam semesta. Kami ingin mengisi hari-hari kami ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang terus meneguhkan iman kami kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 13 sampai ayat 14. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu saja saya berharap Bapak Ibu bisa membaca seluruh isi pasal 31 ini di rumah ya Bapak Ibu. Nah, kiranya firman Tuhan ini senantiasa kita pelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya memberi tema habis hujan tampak pelangi untuk Yeremia pasal 31 ini. Dan ketika mempersiapkan itu saya jadi ingat waktu saya masih kecil dengan saudara-saudara saya. Jadi biasanya kan anak kecil itu kalau hujan tuh seneng sekali kan Bapak Ibu main hujan gitu. Tapi kadang-kadang orang tua izinkan kita main hujan, kadang-kadang orang tua tidak izinkan kita main hujan. Nah, pada waktu itu kami sedang bermain bersama-sama dengan teman-teman, sedang bergembira, tahu-tahu hujan lebat gitu Bapak Ibu. Orang tua langsung cepat-cepat melindungi kami, semua suruh masuk rumah gitu ya, tidak boleh keluar rumah. Wah, kita biasanya nggak puas banget gitu, nggak terima banget, orang masih lagi asik main kok hujan, jadi harus masuk rumah, tidak boleh kena hujan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika hujan itu kami menanti-nantikan kapan hujan itu berhenti supaya bisa bermain lagi. Nah, seringkali tuh Bapak Ibu hujan berhenti, terus mulai berhenti perlahan-lahan, lalu kemudian mulai berhenti, lalu kemudian ada sinar matahari muncul gitu. Lalu kami tanya sama orang tua, "Mah, boleh nggak main lagi?" Terus mama saya mengatakan, "Sebentar, mama lihat dulu." Dia keluar, ternyata dia lihat ada pelangi. Begitu dia lihat ada pelangi, dia bilang, "Boleh main lagi." Kita tanya, "Kenapa Mah ukurannya pelangi?" Kalau ada pelangi berarti hujan sudah berakhir, sudah berhenti, tidak akan hujan lagi. Nah, pada waktu itu seperti itu pengalamannya Bapak Ibu. Ya, begitu hujan deras, terus kemudian ada pelangi, langit mulai terang, itu biasanya sudah aman, anak-anak boleh bermain lagi. Tapi saya kurang begitu mengerti dengan kerusakan ekologi yang hari-hari ini, belakangan-belakangan ini itu terjadi, apakah ya musim-musim di kita masih teratur seperti itu. Tapi ketika membaca kitab Yeremia ini dan ingat masa kecil saya, ini mengingatkan mengenai janji pemulihan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel, umat yang sangat Tuhan sayang itu, yang Tuhan pilih, Tuhan panggil. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup bangsa Israel berelasi dengan Tuhan, tentu mereka tidak selalu menjadi umat yang baik. Seringkali mereka menjadi umat yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah ketika bangsa Israel ini yang begitu disayang oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam keadaan baik-baik saja, mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya. Mereka suka tuh cari Allah-Allah lain. Dan mereka berpikir bahwa Allah-Allah lain itulah yang membuat mereka makmur, mereka berhasil. Sehingga suatu saat Tuhan memutuskan untuk
menghukum mereka, dan itu tentu membuat mereka menderita. Nah, di dalam kitab Yeremia ini memang Tuhan bernubuat untuk menghukum mereka. Tetapi bersama dengan itu juga Tuhan bernubuat melalui nabinya untuk memulihkan mereka. Makanya firman Tuhan itu sebetulnya Bapak Ibu kalau kita baca dari ayat-ayat di atasnya, seperti ayat 9 dikatakan, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Artinya bangsa Israel ketika Tuhan hukum, mereka akan datang menangis penuh dengan air mata di negeri Babel. Tetapi pada waktunya Tuhan akan membawa mereka dengan penghiburan yang Tuhan berikan. Membawa mereka kembali dari negeri Babel itu, pergi ke tanah Kanaan, kembali ke negeri mereka dengan hiburan dari Tuhan. Dan pemulihan Tuhan itu digambarkan dengan mereka dibawa ke sungai-sungai. Mereka dibawa ke jalan yang rata, bukan jalan yang berbukit-bukit. Dan Tuhan Allah menjadi Bapa mereka. Ini semua itu gambaran dari pemulihan. Gambaran mengenai kesejahteraan, gambaran mengenai damai, gambaran mengenai keamanan atau rasa aman, gambaran mengenai perlindungan. Itu semua satu kata kunci, pulih. Allah pulihkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya berbicara bahwa Tuhan Allah akan membebaskan mereka dari orang yang kuat. Mereka akan bersorak di bukit-bukit Sion, artinya berarti sudah kembali ke tanah Kanaan, kan Sion di Kanaan. Lalu kemudian akan berseri-seri, ayat kita adalah anak-anak darah akan bersukaria beramai-ramai, orang muda dan orang tua akan bergembira. Tuhan mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Itu yang saya katakan habis hujan tampak pelangi. Kalau hujan itu kita gambarkan dalam pemahaman tertentu, suatu duka, suatu kesedihan. Tapi kemudian pelangi ini kita menggambarkan mengenai situasi setelah duka itu. Setelah duka, Tuhan membawa kegembiraan di dalam kehidupan umatnya. Dikatakan juga bahwa ada gandum, anggur, minyak, kambing domba, lembu sapi. Wah, ini semua gambaran hidup ketika Tuhan pulihkan keadaan umat. Hidup seperti taman yang diairi air katanya. Saya jadi ingat Lembang Bapak Ibu. Villa-villa di Lembang. Itu dibikin ada villa ya. Terus tamannya, lalu taman itu tuh dibikin sungai buatan gitu ya. Ada sungai yang asli juga, tapi tamannya itu diairi oleh air yang terus menerus. Nah, Bapak Ibu betapa menyenangkannya ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan ubah perkabungan menjadi kegembiraan. Ayat Yeremia pasal 31 Yeremia ini paralelnya di dalam Yohanes, Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Di situ berbicara mengenai firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Jadi lengkap Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan itu merupakan kasih karunia Allah kepada kita. Kasih yang tiada bertarah kepada kita. Kasih yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Dan Yesus datang untuk memulihkan kehidupan di dunia ini. Untuk memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupan kita. Setiap pribadi kita, keluarga kita, finansial kita, terus pekerjaan-pekerjaan kita, relasi-relasi kita. Yang penting adalah bagaimana kita kembali dan kita percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, betapa kami bersuka cita untuk janji pemulihan Tuhan kepada bangsa Israel yang juga janji pemulihan Tuhan bagi kami. Ketika kami merayakan Natal, kami merayakan Tuhan Allah datang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan sudah dan sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Dari hari ke hari kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Itu berarti dari hari ke hari Engkau hadir untuk memulihkan kehidupan setiap kami dalam berbagai bidang. Kuatkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia senantiasa kepada Tuhan.
Jangan pernah kami tinggalkan Tuhan, baik di dalam duka kami atau di dalam kesusahan kami, maupun ketika kami sedang berkelimpahan. Kiranya Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan yang merajai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh di balik